Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku mau bikin buko pandan dengan 3 rasa. Di sini aku bikinnya tanpa susu evaporasi, ekonomis banget dan dijual dengan harga 5 ribuan. Aku jamin teman-teman tuh pasti udah untung banget dijual harga 5 ribuan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, di sini aku menggunakan Nutrijel 4 rasa. Yang pertama rasa melon, rasa kelapa muda itu sangat penting, dan juga rasa taro atau rasa anggur. Nah, di sini aku mengganti rasa mangga itu menggantinya menjadi agak rasa vanila. Kalau teman-teman mau menggunakan Nutrijel rasa mangga boleh. Di sini akan aku kasih dengan pasta mangga. Jadi ini tuh nggak masalah ya teman-teman. Dan langsung aja ini akan kita masak. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa, lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu ini diaduk agar tidak menggumpal. Selanjutnya masukkan 1 bungkus santan kemasan, 450 ml air, lalu ini diaduk. Kemudian ini akan kita masak sampai mendidih. Harus terus-terus diaduk agar santannya tidak pecah. Nah, kalau udah mendidih dan matang langsung diangkat. Kemudian siapkan loyang atau wadah. Lalu ini kita tuang, kemudian ini kita diamkan sampai dingin. Selanjutnya kita akan membuat Nutrijel rasa anggur. Masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan, lalu aduk. Kemudian masukkan air sebanyak 500 ml. Tambahkan pasta taro, lalu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian ini dimasak sampai mendidih dan matang. Nah, kalau udah ini kita angkat dan langsung kita taruh aja di wadah. Dan ini akan kita diamkan sampai dingin. Selanjutnya untuk puding yang lainnya juga cara masaknya sama. Di sini aku pakai gulanya sekitar 3 sampai 5 sendok makan dan ditambahkan air sesuai dengan takarannya ya. Boleh dilebihkan sedikit tapi jangan banyak-banyak. Takutnya nanti terlalu banyak airnya. Kemudian ini akan kita diamkan sampai dingin atau set. Selanjutnya di sini aku siapkan 120 gram sagu mutiara dan ditambah dengan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian ini aku sudah mendidihkan air sebanyak 125 ml dan dimasukkan aja langsung sagu mutiaranya dan juga gulanya. Kita masak dengan metode 5-37 ya. Kita masak sampai 5 menit lalu ditutup. Kemudian kalau sudah mendidih seperti ini, matikan kompor dan ini akan kita diamkan sampai 30 menit. Posisi kompornya itu mati dan ini ditutup rapat, jangan sampai dibuka. Nah, kalau udah 30 menit, kemudian ini akan kita masak kembali sampai 7 menit. Kita masak sampai dia itu tidak ada putih-putihnya lagi. Teman-teman boleh menambahkan dengan air kalau sudah kental ya. Nah, ini udah 7 menit ya teman-teman, dan ini sudah tidak ada lagi putih-putihnya dan sudah transparan seperti ini. Ini langsung kita angkat aja, tapi jangan langsung diangkat. Ini akan kita tuang air dulu, matikan kompor, lalu ini kita tuang airnya sampai penuh. Kemudian ini kita tiriskan ya. Setelah ditiriskan seperti ini sudah aku bagi menjadi 3 mangkok dan akan kita kasih pewarna mangga, pewarna pandan dan juga pewarna taro ya. Untuk pewarnanya ini sesuai selera aja. Selanjutnya ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya kita akan memblender ubi ungu. Di sini aku menggunakan 1 buah ubi ungu yang udah dikukus ya. Dan ini akan kita blender. Kemudian masukkan 2 saset susu SKM. Tambahkan sedikit air sebanyak 30 ml.
Tujuannya agar mudah untuk di blender ya. Selanjutnya ini akan kita blender sampai halus. Nah, kalau udah sampai halus seperti ini teksturnya benar-benar soft banget dan lembut. Kemudian ini kita sisihkan. Kemudian kita akan memblender mangga. Di sini aku pakai 1 buah mangga ya. Lalu tambahkan 2 sachet susu SKM. Selanjutnya ini akan kita blender sampai halus, tidak perlu menggunakan air ya. Nah, ini dia udah halus banget seperti ini. Selanjutnya ini akan kita sisihkan. Nah, ini dia pudingnya udah aku potong-potong terlebih dahulu. Ini aku potong dadu dan kecil-kecil ya. Selanjutnya siapkan panci, kita akan memasak susu UHT-nya. Di sini aku menggunakan susu UHT 1 liter ya teman-teman. Di sini aku menggunakan susu UHT yang rasa kelapa. Kenapa rasa kelapa? Supaya nanti tuh rasanya lebih menonjol banget rasa kelapa, karena buko pandan itu menurutku rasa kelapa ya teman-teman. Supaya rasanya itu mirip banget kelapa, jadi aku tidak menggunakan kelapa, cukup menggunakan susu rasa kelapa aja. Kemudian kita tambahkan air matang sebanyak 300 ml. Tambahkan gula pasir sebanyak 80 gram. Tambahkan 2 bungkus santan kemasan ukuran 65 ml. Jadi totalnya itu 130 ml santan ya. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau santannya itu masih menggumpal, teman-teman bisa mengaduknya menggunakan whisk ya sampai dia itu larut. Selanjutnya ini akan kita masak. Ini akan kita masak sampai dia itu setengah mendidih ya. Jadi tidak perlu sampai mendidih. Dan kalau bisa jangan terlalu sering-sering diaduk. Jadi mengaduknya itu sesekali aja. Kenapa tidak perlu terlalu sering diaduk? Supaya dia tuh nanti muncul kayak lapisan gitu bagian atasnya. Tujuannya tuh agar nanti susunya itu lebih kental ya. Nah, kalau bagian pinggirannya itu sudah berbuih atau sudah mendidih, ini langsung kita angkat aja. Ini tandanya sudah setengah matang ya. Nah, ini dia susunya udah matang. Langsung kita kasih aja susu SKM sebanyak 150 gram. Kenapa susu SKM nya aku kasih di bagian akhir dan sudah matang? Supaya susu SKM nya itu nanti ketika dimasak itu tidak berkulit untuk bagian bawah dasarnya gitu ya. Di sini aku akan menimbangnya susu yang udah kita masak tadi. Untuk satu susu yang udah kita masak itu totalnya 1524 ml dibagi menjadi 3 bagian. Untuk satu bagiannya itu totalnya 508 ml. Untuk satu bagiannya itu untuk satu rasa, yaitu pandan atau taro atau mangga. Selanjutnya ini kita tuang aja untuk agar-agarnya yang rasa pandan terlebih dahulu, dan juga sagu mutiara, dan untuk yang kelapanya aku bagi menjadi 3. Kemudian susunya kita tuang dan diaduk seperti ini. Selanjutnya kita akan siapkan yang rasa taro, kita tuang agar-agar yang rasa taro atau anggur, lalu kelapanya, sagu mutiaranya, dan susunya. Kemudian ini diaduk. Selanjutnya untuk yang rasa mangga kita tuang rasa jelinya, sagu mutiaranya, dan juga susunya. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, di sini aku akan menyiapkan cupnya. Di sini aku menggunakan cup ukuran 300 ml sebanyak 21 piece. Yang pertama aku akan kasih ubi ungunya dulu. Kita lebar-lebarkan aja seperti ini untuk bagian bawahnya ya. Selanjutnya kita lakukan semua sampai habis. Dan untuk yang rasa mangganya aku tuang aja seperti ini, lalu dilebar-lebarkan seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, untuk yang buko pandannya ini langsung aku tuang aja segini. Kita tuang 1 centong setengah ya. Untuk ukuran 1 centong setengah itu hasilnya dapat 21 peach ya. Jadi kalau teman-teman mau penuh disesuaikan aja dengan selera dan harga jual ya. Kemudian tambahkan keju parut. Ini aku pakai 1/4 keju parut ya. Dan ini hasilnya udah jadi. Kemudian ini langsung kita tutup aja. Kita taruh di kulkas selama semalaman agar dia tuh lebih kental ya. Dan juga agar rasanya itu lebih enak. Kalau teman-teman mau jual harga 5.000, teman-teman harus jual banyak ya.
Jadi jangan jualnya itu cuma 10 piece, jadi nanti untungnya itu nggak dapet. Kalau teman-teman jual ini tuh banyak, jadi teman-teman bisa dapat untung. Dan dijamin ini tuh rasanya enak banget, creamy, kental, susunya kerasa banget, pokoknya enak banget, recommended ya. Walaupun tanpa susu evaporasi dan juga kelapa, tapi rasanya benar-benar enak dan kerasa banget kelapanya. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan buko pandannya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.